والشهداء والصالحين والعلماء العالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil him. Waja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis ta'lim kita, di majlis ta'lim Riyadhul Jannah ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa jiran dan tetangga kita diampuni Allah Ta'ala, dijadikan kita sabaratan istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Dan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir, dan Allah ganti dari sifat malas, dari sifat kulir menjadi sifat rajin dan istiqamah barataan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasulullah, kita sabarataan menjadi orang-orang yang nantinya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin. Alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Nah, kita sudah sampai pada halaman 16 ya kalau Gon. Nah, pada poin yang kedua. Jadi minggu semalam kita sudah menyelesaikan terkait dengan poin yang kedua. Nah, jadi semalam itu bicara tentang azan. Apabila kita mendengar orang bang, maka hadirkan hatimu huru hara akan daripada kiamat. Ya Allah. Cuman harus kita pahami bahwa azan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-uzunain. Al-uzunain ini artinya dua telinga. Jadi azan itu adalah merupakan sesuatu yang didengar oleh dua telinga kita. Maka dari itu apabila ada azan hanai, kita dengarkan. Ya kalau kemudian kita sahur. Dan jangan sekali-kali kita kada menyahut azan. Karena ujar Nabi, barang siapa ada orang ajan inya kada menyahut, maka dikhawatirkan gugunai dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nang su'ul khatimah inilah na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya kalau jauhkan bela kita su'ul
su'ul khatimah. Azan itu panggilan Allah. Makanya jelas di pada panggilan Allah. Itulah bahasa ma'rifat sebujurnya. Nah, ma'ajanakan manusia secara zahir manusia, tapi suara itu keluar dari siapa? Dari mulut manusia itu yang berbentuk ho. Makanya ujar Nabi, azan itu panggilan Allah. Jadi kita terbiasa semuanya dengan bahasa-bahasa ma'rifat digunakan. Ya kan. Cuman selama ini kita kada paham. Anak di atas jangan ya. Karena ingatakan. Cuman kita ini kada paham. Paham enggak sah? Maksudnya tuh apa? Ya kalau maka azan itu artinya adalah panggilan. Nah, dan diambil dari kata uzunain, dua telinga. Maka di dalam bahasa orang itu menyebut azan adalah panggilan Allah. Nah kan Allah nama memanggil. Siapa nama menggerakkan orang azan itu? Allah. Tak jadi sifat kalam Allah pada dirinya. Inya pun, ya itu kan sudah Allah ya kalah. Udah paham deh kita sudah. Nah, inya nang azan memanggil orang. Betul kada azan itu panggilan Allah. Nah, sebujur itu bahasa ma'rifat sudah. Cuman kita ini kadang-kadang ada paham. Not understand. Nah, sehingga karena kita kada paham, nah seolah-olah azan itu ya misalkan kaum nang azan, ya orang lain nang azan, tidak ada menyertakan Allah di situ. Padahal secara hakikat bahwa yang dengan azan itu adalah panggilan Allah yang kita dengarkan nih, uzunain, dua telinga nama mendaharakan itu rehanai. Nah, secara tasawuf zahir kita mengatakan huru hara kiamat dan bersegeralah kita mendatangi orang azan, karena barang siapa nang mendengarkan azan, menyahut azan, makanya karena ketika di hari kiamat akan dipanggil Allah Ta'ala dengan panggilan yang lembut. Ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Ya Allah. Nah, keduanya, apabila datang ke tempat bersuci daripada hadas, maka janganlah lalai engkau daripada hatimu, maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan taubat atas barang yang taksir. Ya kalau yaitu kelalaian, kealpaan, pengabaian dan seterusnya daripada ibadah, kelalaian, kealpaan daripada ibadah, taksir dengarannya. Jadi kalaunya bersuci jasad itu gunai ya tadi tuh wudu, nah bersuci jasad, mandi wajib, bersuci jasad. Tapi kalau bersuci batin, nah ini bersuci batin itu apa? Ya sama tahalli. Tahalli itu membuang sifat-sifat buruk. Ya kalau pada batin sombong, angkuh, merasa hebat, merasa tinggi, lalu tajalli maisi di batin ini dengan sifat-sifat yang apa ngarannya? Yang baik. Ya kalau tawaduk, menghilangkan keberadaan diri, memandang hakikat diri sebenarnya diri, itulah gunanya. Ya kalau salah. Jadi hilangkan diri kita daripada kelalaian, kealpaan, lupa. Ya kalau melihat sesuatu itu ingat ada man ra'a syai'un malam yarallahu fahwal batil. Barang siapa yang melihat sesuatu tidak memandang Allah di balik sesuatu itu fahwal batil gunai. Maka penglihatan itu adalah batil hanai. Penglihatannya itu adalah salah. Jadi yang menang bujur tuh kayak Pak memandang. Dalam setiap kita memandang sesuatu hakikatnya inya juga. Ajan, siapa nang ajan tuh sal? Dia. Nah, dia aja gini lah. Paham ya Allah ada maksudnya, cuman dia aja. Nah, ya kalau dia kan orang dia inya juga nang ajan. Dan itu memang itulah orangnya. Nah, karena suara orang ajan kalau pada hu, ya kalau maka disebut ajan itu adalah panggilan Allah. Allah nama memanggil. Karena memang dasar bujur-bujur Allah nama memanggil. Nah itulah gunai konsep ajan. Ya kalau kemudian kita bersuci menghilangkan sifat-sifat buruk pada diri kita. Selain bersuci zohir, wudu, mandi wajib, ya kalau membasuh muha, membasuh tangan, nyapu sebagian kepala, membasuh kaki, itu kan bersuci zohir sal. Tapi secara batinnya juga kita
Ya kalau melepas takhali itu yang membersihkan daripada diri kita, hati kita ada sifat sombong, sum'ah, takabur, merasa hebat, merasa sok. Nah, tajalli diganti dengan sifat-sifat nang baik. Ya kalau amunnya itu kan tasawuf zahir, kalau saya mun nang betinnya lagi nang pada level lahutiah. Nah, menghilangkan merasa diri kita tuh ada, lalu diisi dalam hati kita bahwa aku nih tidak nang ada hanya. Amun sudah nang ada hanya, di mana lagi sombong? hilang. Kan lagi sombong, akunya aja kadida. Ya kalau akunya aja kadida datang mana? Sombong. Aku nih aja kadida. Nah itu salah. Itu salah. Nah, udah kan lah, paham tuh salah. Nah, ketiganya menutup aurat. Maka ketahui olehmu bahwasanya maknanya itu menutup yang keji daripada badanmu, daripada dipandang makhluk. Maka bahwasanya zahir badanmu itu tempat bagi pandang makhluk. Maka betapakah hal kamu dengan aurat batinmu, keji dan keji daripada rahasiamu. Nah, maka hadirkan olehmu sekalian kejahatan batinmu dengan hatimu, dan tuntut olehmu dengan menutup dia, maka bahwa sesungguhnya tidak ada yang menutup akan dia melainkan menyesal daripada kesalahan, malu dan takut kepada Allah. Jadi merasa malu, merasa takut kepada Allah. Atau menutup aurat nih kayak ini gue, merasa diri kita ada tuh aurat. Wujuduka zanbun kabir. Dalam kitab Darun Nafis ada hadisnya itu, mudah-mudahan biar ingat. Ikam merasa dirimu tuh ada, itu dosa besar. Sekira kada berdosa besar, hilangkan dirimu. Jasad daripada Nabi Adam daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad itu sudah diketahui, dan hakikat daripada Nur Muhammad Nurullah dari zat Allah. Berarti kalau kita langsung sintak salah, kita nih bang, begitulah, hilangkan dirimu. Mun kita sudah merasa aku nih kadida nang ada hanyalah ya, yaitu dalam kurung Allah, datang mana sombong ngomong gugan. Tidak ada. Nang orang bisa sombong itu merasa dirinya ada, merasa aku nang beribadah, aku nang bermajelis. Itulah aurat diri, tutup, hilangkan itu sama sekali. Itulah wudhu batin sekaligus menutup aurat batin. Nah kalau salah, kemudian kitakah jasad nang bisa beribadah? Bukan, roh. Ya kalau salah, jakanya kada roh kawalah tangani mangkat takbir, kada kawan. Jakanya kada roh kawalah muntung ni membaca surat, membaca Al-Fatihah, ya kalau gon, membaca ayat kawalah kada kawa, ya kalau gon. Jakanya kada roh kawalah kita nang sujud rukuk, kada kawa. Berarti bukan jasad, nampun itu roh. Roh kah? Kada juga salah. Siapa pulang fuad rasa sir? Kenapa kita hendak bisa sembahyang? Karena ruh nang menggerakkan. Kenapa ruh nang menggerakkan? Karena ada rasa hendak sembahyang. Rasa itulah salah sebujurnya inti daripada segala inti. Rasa itu wala ro'at, pertama kada kawa dilihat. Nang kedua wala uzunait, kada kawa didengar. Wala sami kawa dipikirkan, kada kawa didengar. Allah bang sal. Wala ro'at, kada kawa dilihat. Wala samiat, kada kawa didengar. Wala uzunait, kada kawa dia apa? Kada kawa dipikirkan, kada kawa dibayangkan. Tapi hanya bisa rasa, itulah hakikatnya. Rasa itu ya dia, teman-teman. Paham lah saat. Kenapa kita bisa berubah? Karena ada rasa. Rasa hendak. Rasa penasaran. Apa nih pacang nang keluar daripada guru nih? Ilmu gaib kah? Meraja kah?
mendeteksi jin kah? Ya Allah. Itu kalau nang kita, nah karena ada perasaan himmah hendak bermajelis, itulah nang menyebabkan kita datang kemari. Itulah rasa itulah yang menjadi pemimpin bagi ruh itulah nang menjadi pemimpin daripada jasad. Coba rasa kawalah didengarkan, tidak beda berarti wala sami'ah. Rasa kawalah dilihat, kada bisa berarti wala ro'at. Bisalah kita pikirkan, kita deskripsikan wala uzunat. Tuh sampuklah lawan Allah, wala ro'at, wala sami'at, wala uzunat. Sampuklah lawan surga, wala ro'at, wala sami'at, wala uzun. Sampuk. Disitulah kalau naik pulang nih, ini tiap hari naik taros nih, aku kada kawan jolong kayak langsung bang, tunggal ijian menegakkan. Maka kada sekarang kada tinggal nang bagi yang kada hadir, tontonlah setiap episode, karena setiap episode itu secara hakikatnya kami akan terus menaikkan tunggal ikitan. Ya Allah sah, tunggal step by step, tunggal tahapan. Nah, kalau di sini apa? Maka betapakah hal kamu dengan aurat batinmu dan keji daripada rahasiamu, maka hadirkan olehmu sekalian kejahatan batin. Nah, secara tasawuf zahir kita nih memandang lah, aku nih riget, aku nih kotor, aku nih banyak dosa, aku nih banyak kesalahan. Udahlah, aku nih sembahyang, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Kau kan kayak itu Han. Nah, jangan merasa so suci, aku nih sembahyang, aku lebih baik daripada inya. Apa bedanya lawan iblis? Nang ahli ibadah 80.000 tahun, setiap deretan tempat sujud iblis. Tapi apa ujar iblis? Ana khairum minkum, aku lebih baik daripada ikam wahai Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtaha min tin. Aku tercipta daripada api, sementara engkau wahai Adam tercipta daripada tanah. Nah itu. Nah, ya kalau paham salah. Nah itu. Keempatnya menghadap kiblat, yaitu memalingkan zahirmu kamu daripada sekalian jihad kepada arah Baitullah. Jihad artinya arah Baitullah. Maka ketika itu hendaklah muka hatimu dan muka badanmu berhadapan kepada Allah Ta'ala. Nah ini salah. Jadi muka badan berhadapan kepada Ka'bah, muka hati memandang hakikat diri sebenarnya diri. Ya kalau Nur Muhammad. Itulah sembahyang khusyuk salah. Ya kalau bukan mengatakan bacaan. Kalau kamu sholat ingatkan arti itu kata khusyuk, itu mengatakan bacaan, hilang Allahnya di situ. Ya kalau tuh ada tuh bahari di tuh pelatihan sholat khusyuk. Dahulu di sini Swadan di Tanjung itu ada spanduknya. Bapak jangan kata khusyuk. Khusyuk itu anugerah. Biar mereka paham teorinya, ingatakan bacaan tatap nangaran hendak melayang pikiran do allazi waswasa fi sudurinas. Ya kalau mencari waswasil khannas allazi tatap nangaran si khannas tadi hendak memberikan waswis kepada kita. Ya kada kawan salah ya. Ya lah. Nah, maka hilangkan pandanganmu menghadap Allah. Inilah mi'rab. Makanya rokon. Kan kita sudah berpadah. Nah, yang sudah berpadah kalau bahwa rukun salat itu ada 13 tahu aja kalau gon. Nah, rukun salat itu kan ada 13. Nah, rukun yang 13 itu terdiri atas rukun qauli. Iyalah, rukun qauli itu rukun yang diucapkan bacaan. Nah, yang kedua rukun fi'li. Apa itu fi'li? Yang diperbuat gawian. Kemudian yang ketiga rukun qalbi. Nah, cuman di qalbi ini ada nang belum apa jelaskan. Rukun qauli itu nang diucapkan. Wajib kita ucapkan itu. Kada sah sembahyang kita bila kita kada mengucapkan. Ada orang najis sembahyang. Ada orang kenapa dalam hati dia membacaan. Kada sah. Membaca Al-Fatihah dalam hati kada sah.
Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun qauli yang wajib diucapkan oleh mulut. Paham salah? Kadesah inya di hati ada orang nok. Ranai. Tetahu rokok ha. Kutakoni paman. Pian kayak pakisahnya tetahu rokok. Di mana pian bebacaan dalam hati aja. Maka kadesah. Karena Al-Fatihah itu rukun qauli. Rukun qauli itu harus dibaca, diucapkan secara lisan. Itulah yang disebut dengan rukun qauli. Nang kedua rukun fi'li. Nang digawi di perbuatan seperti rukuk, sujud. Biar kada bacaan, biar kada membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi saat rukuk. Biar kada membaca itu sah ya sembahyangnya. Nang penting gawian rukuknya. Nang penting salai pada saat engkau memandang rukukmu tuna. Siapa na rukuk Nur Muhammad naron hawaun angin. Ya kalau angin kan kayak negala nah horizontal. Kalau gerak angin itu juga tapi ini menuju ke arah atas juga. Tapi kalau api langsung ke atas, tapi kalau angin horizontal tapi mengarah ke atas. Paham salah? Nah, lalu ada rukun qalbi. Ini rukun hati. Bahkan saleh para ulama itu membagi rukun qalbi itu ada mencapai 7 rukun. Apabila rukun qalbi itu tahu deh kita pada saat takbiratul ihram. Pertama qasad. Nah, yang kau jelaskan hanya 3 aja. Qasad sengaja aku Allah. Pada saat mentong menyembah Allah, hati berucap ku sembahyangkan atau sengaja aku boleh. Sengaja aku sembahyang, ku sembahyangkan aku. Namun sengaja aku sembahyang itu syariat. Ku sembahyangkan makrifat. Nah, kadang itu mun sengaja aku sembahyang, aku nang sembahyang. Namun ku sembahyangkan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, itu konsepnya. Kita sudah level kesembahyangkan, bukan sengaja aku sembahyang. Bingung netizen katakan gitu. Nah, kemudian ta'arad. Apa ta'arad itu? Fardu. Fardu kah sunat kah? Nang ketiga ta'yin. Ta'yinnya apa? Penentuan. Zuhur kah, asar kah, maghrib, bisa subuh. Nah, nang keempat apa? Ihram. Nang keempat ihram. Ihram itu ketika kita takbiratul ihram, apa nang halal di luar sembahyang menjadi haram di dalam sembahyang. Di luar sembahyang boleh makan. Saat sembahyang, kada boleh makan. Di luar sembahyang boleh bepandir. Saat sembahyang kada boleh. Jangankan bepandir, cara mah aja kada boleh saat sembahyang. Jadi saleh ma'rifat saleh kita harus memandang. Nah, diri sebenarnya hakikatnya adalah Nur Muhammad. Itu ceramah aja kada boleh, apalagi marudai. Kada boleh ceramah. Ihram. Jadi apa nang halal di luar sembahyang ya kalau menjadi haram di dalam sembahyang. Karena ini ihram. Oke. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, nang kelima pula mi'raj. Ini orang makrifat dah. Mi'raj. As-salatu mi'rajul mukmin. Nah, kepada Tuhan. Nah, orang syariat sampai sini aja gunanya. Orang makrifat tuh ihram mi'raj pulang. Ya kah? Mi'raj. Proses menghilangkan dirinya. Hilang dirinya, mempanakkan dirinya, itu mi'raj. Makanya Abu Bakar begitu takbir lawan orang dihiga pun kada penando. Kita jangan karena orang dihiga sekali. Betok dia nih kawan sih, ini ujang datang nih, betoknya pina lain. Ya kalau ini mi'raj. Setelah mi'raj munajat. Dengarnya munajat gunai.
merasakan nikmat bersama Allah. Setelah munajat, nah ini yang puncaknya. Apa itu? Tabadil, tak genti, bukan aku yang sembahyang, tapi Nur Muhammad hakikatnya Allah. Tabadil inilah puncaknya, tak genti. Jadi setelah Mi'raj naik, munajat, tabadil, tak genti. Bukan aku lagi yang sembahyang, tapi inya. Nah, begitu sudah bersimpun, nah saat itu sudah tabadil lagu naik. Itulah kenapa orang ma'rifat tuh kadang-kadang bisa sujud sahwi. Beda kada ingatnya orang ahli ma'rifat lawan rakaat dengan kada ingatnya kita. Kita tuh asa 3 kah asa 4 kah mahayal. Orang ma'rifat lain. Karena tabadil nih bang. Wah, maka 7 qasad ta'arat ta'yid ihram mi'raj munajat. Yang ke-7 tabadil tak ganti. Bukan aku lagi nang sembahyang, tapi inya nang sembahyang. Wah ini. Maka sampai sini salah. Ini liko dah. Faman kana yarjul liko arabbi, sudah berjumpa dengan Tuhannya. Oh, asal itu nang jerde tesanggol dalam syair Saraba 4. Rasanya nyaman tiada terserah. Maka ada para di antara para wanita cepat sembahyang karena sudah tabadil. Kalau kau keluar batal sembahyang kau. Keluar orgasme kan karena nikmatnya bersama Tuhan. Ada juga nang lambat dan jangan kon cepat-cepat kalau keluar pada sembahyang. Ingat merasakan nikmat tergantung daripada dua sisi. Nah kita pun kita juga salah. Ada nang lambat, nang cepat sembahyang. Cepat itu kilat karena kebiasaan. Nah lambat bang, karena imamnya lambat ya lah. Tapi kalau ini wali bisa bujur-bujur tabadil. Nah inilah Amang Gugun dan kawan-kawan sekalian 7 rukun qalbi. Sampai ke sini hana tabadil. Jadi kasat ta'arat ta'yin ni ranah fikih. Makanya di fikih itu 3 ekor sembahyangkan pada maghrib ban. Tapi di tasawuf langsung, tapi itu sekejap ihram, mi'raj, munajat, tabadil. Dalam satu tarikan takbir, ihram, mi'raj, munajat, tabadil. Allahu Akbar. Hilang. Ini kan kada mencari kunci lagi sini salah ya. Kada mencari, kada mikirakan amok, kada mikirakan pisang keju. Ini udah habis dah. Inilah. Bagaimana kita sampai kepada tahapan tabadil ini? Nah, nih pada tahap awal riyadhah dahulu salai. Nah, kita biasakan untuk senantiasa riyadhah mangguan. Ini kan tidak kajian di luar kayak hanya di itulah. Ada orang hana di mana guru, wah ramai pengajian. Udah datangi ya kalau kadang-kadang macet di Facebook aja. Minta nomor WA kan, dulu minta nomor WA ya kalau yang penting kau pada kena. Bukannya apa-apa pang ya kalau. Benar datang, nah hanya kita ya kalau. Kada kojo kita memberi. Tapi mah hendak betakon ya kalau chat aja. Ya kalau di inbox. Nah aku sekaligus saya lah. Jadi kasat ta'arat ta'yin. Nah ihram mi'raj munajat tabadil. Karena lagi aku nang ada hanyalah dia. Nah ini hanya pada saat takbir Allahu Akbar. Dengan sekejap itu menghimpun 7 perkara. Gawian orang fikih dengan sekejap hanya 3 perkara saja yang dihimpun. Tapi gawian orang tasawuf 7 perkara ini dihimpun. Umat guru, mana qasad arab ta'yin ihram tabadil munajat. Cepatnya bahkan ada kesimbahan. Bukan ada kesimbahan sebagaimana kita bersepeda. Mana meninjak, mana menyeimbangkan, mana menyetang, mana melihat di jalan. Itu dalam satu kerja. Kan ada masalah. Inilah sama ihram, mi'raj, munajat, tabadil dalam satu kerja. Ayo sal. Biarlah. Oh, ini kajian tingkat tinggi inilah. Tapi sebab ada tinggi bang dalam ini. Inilah sal. Nah, kalau sudah kayak ini, inilah tak ganti kita. Nah kalau orang sudah kayak ini salah, orang bisa mendeteksi di mana letak
dominan Nur Muhammad pada diri kita. Itu salah ya. Karena ini sudah tafadil, bukannya lagi mainnya melihat dengan mata, dengan sifat basar Allah, bukan inya lagi yang melihat, tapi hakikat sifat basar Allah yang melihat pada dirinya. Wah, ini luar biasa. Makanya aku adalah kalau membahas mungkin ingatlah Buan Pianang, mendeteksi di mana letak Nur Muhammad pada diri kita tuh. Nah, sebujurnya ada ulama dalam satu kitab itu ada menjelaskan. Nih, aku bukalah dalam. Sebujurnya ada ulama itu menjelaskan dalam satu kitab, ngarannya kitab Daqaiqul Akhbar. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu selain para ulama mengisahkan ketika Allah Ta'ala menciptakan roh beritaan salah, ya kah, roh kita beritaan itu kan daripada Nur Muhammad, asal muasalnya hakikat roh daripada Nur Muhammad, dari roh Nabi Muhammad itulah tajali pulang ke roh para nabi, dari tetesan roh para nabi itu tajali roh umat nabi. Jadi dari roh, nah mana Gon penghapus kita ini Gon. Oke, ini paham sudahlah 7 rukun anu. Roh ini kan laisa salah. Kita kan udah tahu ya kalau wayas alunaka anir roh. Dalam Al-Qur'an padahal kayak itu. Ketika ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi tentang ruh, maka ujar Nabi, qul ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Pian kadosa umpat campur terkait dengan roh. Karena roh itu adalah urusan Tuhanku. Tapi bukan berarti manusia sama sekali kada diberi ilmu tentang roh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberikan ilmu tentang roh melainkan sedikit. Cuman sedikitnya nih siapa, apakah bisa jujur sedikit? Jangan-jangan sedikit bagi Allah tapi banyak bagi kita, atau ya lumayan lah bagi kita. Nah kan kadeda sebenarnya kayak walaupun lah sedikit ya. Sedikit tuh apa definisinya? Definisi operasional sedikit tuh apa? Artinya ada aja ilmu tentang roh itu. Walaupun tidak sebanyak ilmu terkait dengan hal-hal yang lain. Anggaplah ini roh. Nah ini kita buat sketsanya, bukan berarti kayak ini bentuk roh lah. Inilah roh seberataan kehidupan bahrul hayat. Karena kehidupan itu satu salah, tempat hidup nang banyak. Sebagaimana banyu itu satu, tapi tempat banyu itu banyak. Banyunya satu aja, tapi tempat nang jadi wadah banyu itu banyak. Dari roh Nabi Muhammad ini tajali kepada roh nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Soleh, dan ini roh para nabi. Dari percikan roh Nabi Adam ini menjadi roh umat Nabi Adam. Dari percikan roh Nabi Nuh ini menjadi umat Nabi Nuh. Dari percikan roh Nabi Musa ini jadi umat Nabi. Jadi umat semua nabi itu dari percikan roh. Nah, sepaling abdal umat siapa sah? Nabi Muhammad. Maka nih dari indung kan Nabi dari sini kita langsung dari percikan roh Rasulullah menjadi umat Rasulullah. Bangga lah kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, ya kah? Oke sal. Yang roh itu sama kayak Nur Muhammad kan gitu lah. Hakikat roh Nur Muhammad tetap. Ini dalam pembicaraan. Memang kayak aku menceritakan, misalkan ada Faisal nanam biji, tumbuh tunas, dari biji tumbuh tunas, dari tunas tumbuh batang, tumbuh cabang, daun, ranting, kan kisahnya aja. Padahal pikir mana ada itu tuh biji beritaan. Nah, toh itu salah. Cuman kita berkisah. Padahal kan ada proses apa ya biji aja tetap. Daun yang asal hijau jadi kuning jadi coklat, biji bertahan. Nah, cuman kita kisahkan soal prosesnya. Ini Nur Muhammad bertahan, udah hakikatnya zat.
wa nafakhna fi ruhi, tapi ini proses. Dan ini bukan kayak ini jual, ini sekedar sketsa aja, jangan dikira roh atau bulat lah, isa roh itu ada bulat ini sekedar sketsa supaya kita bisa memahami. Nah, dari ruh Nabi Adam jadilah umat-umat Nabi Adam, ruh Nabi Nuh. Maka setiap umat para nabi itu berasal daripada roh para nabi-nabi. 124.000 nabi, 313 rasul yang memiliki umat masing-masing itu berasal daripada roh-roh, bukan itu salah ya. Paham Gon? Nah, tapi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung daripada tetesan percikan ruh. Nah, ruh Al-Qudsi Nabi kita Muhammad, maka ini paling abdal hanai. Paham sudah sampai sini saat. Nah, pada saat roh kita dijadikan beimbai, kan sudah kau jelaskan karena abah, karena mama, karena tuha, karena anu. Kemudian Allah bertanya kepada roh itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ada Tuhanmu? Maka serentak seberataan roh itu menjawab, qalu bala syahidna, bujur kami menyaksikan bahwa engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Oke Sal. Nah ini kan berataan roh nih, roh-roh umat Nabi Muhammad yang miliaran itu. Nah lalu Sal, pada saat roh kita dijadi roh Nabi Muhammad, maka roh ini memandang roh induk kita, roh Rasulullah. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan, apabila ruh-ruh ini memandang seluruh ruh Rasulullah sabukuan, seolah-olah Nabi itu dibentukkan seperti rupa manusia dalam kisah itu, memandang ruhnya secara sabukuan, gunai dari ujung rambut sampai ujung betis, jadi kita memandang, maka orang itu akan jadi ulama, jadi ahli-ahli agama, ahli ma'rifat. Itu satu poinnya. Jadi orang akan jadi ahli agama, jadi ulama, jadi ahli ma'rifat jika memandang roh Rasulullah yang pertama ini sabukuan. Ya rasa mulai ujung rambut sampai ujung kah? Paham deh masih salah. Yang kedua. Nah, jika nang dipandang itu dahi, ini kan dua memandang sawakan, tapi memandang dahinya aja daripada Rasulullah, maka orang itu akan jadi pemimpin yang adil. Memandang bagian dahi aja, tapi dari Rasulullah, wah jadi pemimpin itu orang yang adil. Kenapa? Tetap dipandangnya Rasulullah. Bila orang itu memandang bagian mata aja, maka orang itu jadi penghafal Al-Quran. Paham Sal? Memandang bagian mata Rasulullah, maka orang itu akan menjadi penghafal Quran. Bila orang itu memandang roh Nabi pada bagian alisnya, maka dia menjadi ahli ukir. Jadi orang itu Agus tuh memandang roh Nabi di alisnya. Sekarang kita deteksi kira-kira kita ini ahli apa. Ini aku membaca. Jika memandang daripada kedua telinga Nabi nya dipandangnya, maka orang itu menjadi pendengar setia. Dan orang yang ahli menyampaikan berita, berarti penyiar TV, penyiar radio, dia akan menjadi pendengar setia. Selain ini menjadi pendengar setia, ini suka menyampaikan kabar. Apa kan penyiar berita, penyiar radio ngaranya gitu. Nah, tapi ada penyiar radio di radio kita nih, atau memandang telinga atau lagi halus, lagi di dalam Arab bro. Jika ia memandang pipi Nabi, nah pipinya aja memandang, maka itu orang jadi orang baik, dermawan. Ini jadi pengusaha nang dermawan, jadi orang berduit nang dermawan. Ya kalau bahkan mungkin saatnya sakit pun dapat 100.000, nah sudah mentraktir kawan makan, dermawan. Itu pipi Nabi. Jika ia memandang bibir Nabi, itu orang akan menjadi menteri atau menjadi
pejabat bibir Rasulullah. Nah kita ini mungkin salah kayak aku ini terpandang bibir bisa juga ya salah. Atau bekerja di pemerintahan, ini orang bibir terpandang bibir Rasulullah. Jika orang itu terpandang hidung Nabi, maka ia akan menjadi hakim atau menjadi dokter. Nah, jika ia melihat jari Nabi, nah jari-jari tangan Nabi sebelah kanan, maka orang itu jadi penjahit. Nah, tahu penjahit itu jari Nabi itu. Nah, jika ia melihat jari jari Nabi sebelah kiri, nah jari-jari Nabi sebelah kiri, maka orang itu jadi pandai besi. Oh. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, pandai besi mungkin yang sejenisnya mandulang apa yang ada kaitannya kayak itulah. Melas. Pandai kebahari kan pandai ya mungkin kalau kita kembangkan melas. Bengkel, hal-hal yang berkaitan dengan besi. Jika itu memandang telapak tangan Nabi di bagian, nah berarti telapak tangan Nabi dan dipandangnya nih, maka orang itu akan menjadi kasir, menjadi ahli ekonomi, masalah duit. Bila telapak kanan sebelah kiri nang dipandangnya, maka orang itu akan menjadi para pekerja keras, kuli, ya kalau bapak mencangkul paret, ya itulah pekerja. Tapi semua itu mulia karena dari pandangan Rasul. Maka hakikat beritaan pekerjaan itu Rasul. Hakikat Rasulullah apa? Zat wajiban itulah. Jadi pertanyaannya salah, adakah profesi yang hina? Tidak ada salah, karena beritaan dari pandangan kepada Rasulullah. Jangan kerja apa dulu? Ceramahnya. Kalau dia memandang sebukuan Nabi, jadi ulama itu orang. Ceramah lah. Penceramah. Allah alam, itulah dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disahkan kayak itu. Ini diantara yang aku tulis lah, yang aku foto. Ya banyak lagi. Belum memandang ini jadi ini. Belum memandang leher Nabi. Masya Allah. Jadi bagian-bagian mana yang dipandangnya itu, bagian-bagian mana yang dilihatnya itu, itulah yang nanti akan yang akan dipandangnya. Ya kalau paham Sal, nah itu salah. Jadi disinilah maka hakikat beritaan itu adalah Rasulullah, dari Rasulullah hakikat saberitaannya itu. Nah. Itu siapa kamu nelpon gitu ya. Nah itu salah. Jadi oleh karena itu hakikat semuanya itu termasuk pekerjaan, termasuk profesi, termasuk segalanya apapun, itulah hakikatnya daripada Rasulullah. Hakikat daripada Nur Muhammad itulah yang kita pandang dalam setiap keadaan. Ya kalau salah, nah itu salah. Karena kanjatan cuma apa dulu? Nah, kalau seandainya orang sama sekali tidak memandang Nabi, maka dia tidak Islam. Nah, jadi kadang menjadi umat Nabi, walaupun hidup sejaman dengan umat Nabi. Nah, kalau kejahatannya kayak ini salah. Ini sebujurnya memandang tangan Nabi umumnya ahli penjahit, tapi ini kadang mau di situ ini anak ringkas. Paham salah? Ini hendak mengambil jalan lain. Makanya para penjahat itu kan biasanya kayak ini, kada bisa skill, padahal itu ada sesuai skillnya. Cuman kada tercover di mana-mana, ini kada menemukan. Nah, contohnya lah skillnya tuh apa skillnya? Itu kecepatan tangan. Nah, seharusnya kan digunakan untuk yang lain. Ini cop. Akhirnya orang kehilangan duit. Nah aja. Ada di TikTok. Nah aja. Nah, berhasil mengambil duit orang. Skill kecepatan tangan disalahgunakan. Ini diantaranya dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang sempat aku ambil lah di dalam beberapa itu tadi. Hah? Ya di situ.
Oke, kita lanjut kembali ke kitab Asrarus Shalah tadi. Dan yang kalimahnya berdiri maka merupakan dengan zat diri kita antara hadapan Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau tundukkan kepalamu dan menjanggakan atas melazimi hati akan tawadu dan menghinakan diri dan melepaskan diri daripada takabur. Dan engkau ingatkan di sini takut ketika didirikan di hadapan hadrat Allah dalam huru-hara kiamat ketika mana ditanya amal. Nah, kalau secara tasawuf zahir kita berdiri itu takut tanah, karena kita kan berdiri di padang mahsyar karena salah. Nah, ya kalau berdiri di padang mahsyar, udah di padang mahsyar itu kan 120 baris tuh. Ya kah? Nah, 120 baris. Nah, inilah semua orang berdiri dalam keadaan telanjang bulat. Nah, guru aja kada bermasalah lah. Ya, jangankan memikirkan itu, memikirkan diri seorang aja buahnya kada kawa. Bagaimana nasibku di akhirat, apakah selamat kah celaka kah? Ya kalau salah, musia celaka belak enam habis salah. Makanya ini kada lagi dah memikirkan apapun. Nah, itulah yang disebut dengan berdiri. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit. Berdiri dalam sembahyang. Nah, kalau kita bicara lafaz Allah lah. Lafaz Allah dulu. Ini kan bukan nama Allah. Ini kan nama Allah nih. Tapi ini bukan, ini kita sembah. Nah, kan kita tahu dah. Nih, tasydid itu takbiratul ihram. Tasydid. Lalu berdiri. Berdiri itu kan kayak ini kalau tegak, lalu bertunduk sedikit. Makanya alif itu kan ada alif, ada berbendera sedikit di atas. Nah, nang berbendera sedikit di atas itulah posisi tunduk sedikitnya itu. Nah, pada saat rukuk itu huruf H. Jadi kalau pada Ahmad ini kan Ahmad, rukuk itu huruf H atau lam awal. Pada saat sujud lam akhir atau mim. Pada saat duduk itu hu, yang Allah salah jelaskan hu atau huruf dal. Pada lafaz Allah dia memenuhi unsur hu, unsur turabun tanah, tapi pada unsur Muhammad ini memenuhi pada huruf dal ini tadi. Ya kalau nah, jadi Ahmad, jadi disinilah. Nah, karena ada di dalam kitab Jawahirul Asrar itu hubungan antara Allah dan Muhammad. Allah ini haknya pada Allah ini menjadi mimnya pada Muhammad. Maka hak ini mim ini ha, mim dal. Jadi dal Muhammad ini kepada alif, mimnya kepada lam awal, haknya kepada lam akhir, mimnya ini bersampuk. Nah, itu. Makanya kata mengucap syahadat tuh satu nafas. Karena antara Allah dan Muhammad itu kada berpisah. Jadi jangan lagi kita begitu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu putus ngarannya. Ya kalau kita ahli ma'rifat disambung syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersambung. Itulah syahadat para ahli ma'rifat. Nah, maka sembahyang itu kita menjinakkan keempatnya. Tasydid itu matahari, ya kah? Berdiri nar api, lam awal hawa on angin. Nah, tanah. Mohon maaf lah, telepon kada mangkat kita. Kita lagi ceramah ya kalau gon. Nanti menakan sama telepon dia kalau. Mohon maaf lah kawan-kawan nih, ada hubungan NU guru anon. Nah, di situ paham lah. Ya paham lah itulah. Nah di situ. Kemudian di dalam rukun Islam yang 5 pun kita juga gunanya syahadat pada tasydid, salat pada alif, puasa pada lam awal, zakat pada lam akhir, haji pada hu. Ya kah? Maka syahadat itu tasydid. Salat itu apa gon? Nih. Lain alif. Nah, alif ini kan api. Apabila dalam satu kampung, dalam satu daerah meninggalkan sembahyang,
baik sembahyang syariat ataupun sembahyang hakikat, maka Allah akan datangkan kepada daerah tersebut musibah berupa api. Nah, lam awal puasa berarti apa nih? Air. Angin. Maka bila satu kaum meninggalkan puasa, Allah datangkan bencana berupa makanya jangan. Jadi alam kabir ini diatur alam sagir. Alam sagir awak kita tuh miniatur alam kabir. Lam akhir. Zakat nih maun air. Bila orang sudah kada mau lagi, ya kah, berzakat, Allah akan datangkan kepadanya musibah berupa air. Ini haji. Paham sah? Bila orang sudah banyak misi kemampuan kada aku naik haji, Allah datangkan musibah berupa tanah, gempa, longsor dan seterusnya. Nah, maka kuncinya di rukun Islam. Nah, sekarang ya kalau dari rukun Islam yang 5 itu mana di dalam sholat keandakannya? Maka syahadat itu pada takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah tasbih. Sholat itu pada saat berdiri tegak karenanya alif. Rukuk itu adalah puasa. Karenanya lam Sujud itu zakat. Karenanya lam Duduk tahiyat itu adalah Begitu salam haji, puasa batin, zakat batin, haji batin terjadi dalam sembahyang. Maka kita bisa menjinakkan api, menjinakkan hawaun, maun, naron, turabun, bisa dijinakkan. Paham salah? Inilah hakikat sembahyang. Inilah salah ya. Hakikat daripada apa tadi? Itulah. Kemudian yang keenam, dan keenamnya maka hendaklah engkau cita ketika itu harus memperkenankan Allah Ta'ala pada menjunjung titahnya dengan sembahyang dan menyempurnakan di Allah, menjauhi daripada membatalkan ia, dan ikhlas karena Allah, mengharap akan pahalanya dan takut akan siksanya, dan menuntut hampir kepadanya. Ini walaupun ini agak-agak tasawuf yang lebih dekat kepada fikih ya, tasawuf zohir lah. Nah, kita ini kan lagi ini siksa pahala itu dicoret sudah, walaupun pahala itu laisa maksudnya disatulah, tapi menkawa itu pun dicoret dua, sudah memandang saja sudah. Jika surga dan neraka tak pernah ada lagunya Bahari. Jika surga dan neraka tak pernah ada, ya kalau masihkah kau, ya kalau beribadah padanya. Lain penyanyi bang, jadi menyumbangkan lagu diulah sumbangan kayak itu. Nah inilah paham sah. Jadi oleh karena itu mun kita kada sembahyang, kita seorang nama mau undang musibah berupa api. Mun kita kada puasa, kita seorang mau undang musibah berupa angin puting beliung, angin tutus. Itulah bila kada sembahyang ada berzakat, kita seorang mau undang musibah berupa tsunami, banjir, banjir bandang lah. Nah, bila sudah orang kada hakon haji padahal mampu, itulah gempa, longsor dan sebagainya. Makanya itu aku kan kalian aku bicara Rumah Harvest Moon di live. Nah itulah ya kalau jangan sampai kita kada sembahyang. Tinggal kena malam nisfu Sya'ban itu kita beramalan ya, kalau karena itu adalah malam dikabulkannya doa, banyak hadisnya itu ya, kalau ada 7 ada 8 hadisnya tentang malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada para ulama yang memadahkan mana yang lebih hebat, malam nisfu Sya'ban kalau Lailatul Qadar kan. Bahkan ada ulama mengatakan afdol Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban khairu, lebih baik daripada Lailatul Qadar. Pansal karena disitulah proses Allah menentukan takdir kita dalam satu tahun.
Nah, tinggal dari beberapa keterangan dalam kitab Daqaiqul Akhbar nang aku baca, nang aku foto tadi, ya di mana kita mendeteksi sebenarnya Nur Muhammad cuman dominannya itu di mana. Nah, Ronaldo tuh mungkin melihat di Betis. Ya, cuman mungkin gelap lah, kayak ada bukan ya mungkin jangan ada pemain bola yang Islam aja yang melihat di Betis. Jadi disitulah skillnya tuh di Betis dan di tangan. Ya lenang karena di tangan karena di Betis tuh lain pulang biasanya gitu. Lain itu. Nah, itu negatif. Nah, kira-kira itu dulu lah malam ini untuk pengajian kitab Asrarus Shalah. Kita lanjutkan karena kita istirahat. Kita baca kitab Barincong dan ada berkah manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.